Aduh guys, aduh. Ini box berat banget guys. Tapi sebelum bongkar kita harus lihat sekelilingnya nih guys. Ini sih boxnya mewah banget guys, kelihatannya mewah. Nah di sini di depan ini ada kayak jeruji dan ini bisa buat tempat ventilasinya guys. Jeng jeng, yeah. Wah, ada teman-teman sahabat Dunia Satwa di rumah nih. Halo semua sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Apa kabar nih teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, sama juga hewan peliharaannya wajib sehat. Nah kali ini saya lagi nunggu paketan lagi nih guys. Jadi buat minggu-minggu ini banyak banget paketan yang datang, banyak banget hewan baru yang masuk ke dalam kandang ini. Ya mudah-mudahan aja hewan barunya juga dalam kondisi sehat, sama sesuai yang seperti diharapkan. Tapi nih guys, sambil nunggu paketannya dateng, ini lagi ngeberes-beresin akuarium sedikit nih guys. Nah jadi kita lagi diserang lagi dengan hama keong nih guys. Nih kalian lihat nih, ini hama keongnya, aduh banyak banget guys. Wah, baju saya basah nih. Wah, hama keongnya banyak banget guys. Ini belum sempat beli keong asasi nih guys. Saya kira kemarin udah selesai kan, maksudnya udah nggak ada keong lagi kan, karena kita udah ambilin semua, sudah hampir semua nih guys kita ambilin, dan ternyata masih banyak guys nih. Ini keongnya nih tuh, ini masih banyak banget keongnya. Tuh sampai ternyata saya kira tanaman di sini pada mati gitu aja guys, ternyata enggak. Jadi si keong-keong ini makan dari si tanaman-tanaman yang ada di sini guys. Ya banyak banget akhirnya yang tanamannya jadi mati, dan ya keongnya makin banyak di sini guys. Jadi ya kita melihara keong juga. Seharusnya ada memang jenis keong yang tujuannya buat rawat tanaman ataupun mungkin rawat kayak kaca ataupun yang lainnya. Tapi kalau ini katanya sih keong hama guys. Nanti kita coba beliin keong-keong yang tujuannya baik buat aquascape guys, kayak mungkin keong assassin ataupun keong-keong yang lainnya guys. Oke, saya sambil agak beresin keong-keongnya. Terus di sini tadi ngisi air keluberan guys, kita harus buang dulu sedikit airnya. Nah pembuangannya ada di sini. Kita sambil cek debit airnya guys, nggak boleh kelebihan. Ngomong-ngomong ketek saya jadi basah kan guys. Ya kalau main air wajib basah guys, kalau nggak basah bukan main air namanya. Nah kita lihat debit airnya, oke sudah mulai turun, sip cukup. Sudah selesai. Sama ini keongnya kita rilisnya di samping aja ya, kita rilis. Biarin keong-keongnya hidup di samping sana. Nah terus selain keong, nah kalau filternya jalan kayak gini nih guys. Jadi ini teman-teman kalian lihat di sini ada yang namanya skimmer guys. Nah skimmer ini kalian bisa beli juga di Urip Pet Shop. Tujuannya apa sih? Fungsinya apa sih dipasang skimmer ini? Skimmer ini fungsinya supaya misalkan ada sampah yang besar ataupun ada daun yang besar, dia nggak masuk ke dalam chamber guys, nggak masuk ke dalam pipa ini guys. Nih tuh ketahan kan, tuh ada kayak keong ketahan, terus pokoknya kotoran-kotoran besar ketahan nih guys di sini. Nah kalau nggak ada ini, jadi langsung masuk aja ke sini, itu kurang bagus. Nah ini ada skimmer, jadi ketahan kotoran-kotoran besar, jadi nggak kesumbat di pipa, jadi kotoran-kotoran besar nggak nyumbat pipa guys. Nah jadi wajib banget nih kalau yang punya kolam koi ataupun akuarium yang besar yang mau pembuangan atasnya itu aman tanpa adanya kotoran besar masuk ke dalam chamber ataupun ke dalam pipa ini nih guys, yang buat nyumbat nih, itu pakai si skimmer ini guys. Kalian bisa belinya di Urip Pet Shop. Ini saya pakai udah lama banget guys, udah ada kali awal pembuatan ini kolam kurang lebih hampir 1 tahun guys. Lebih dari 6 bulan ya Pin ya? Ada kayaknya, lebih. Kayak hampir 1 tahun guys. Ya pokoknya lebih dari 5 bulan ke atas lah. Kita lihat ikan-ikannya. Nah sampai kita kasih makan ya guys. Nih kasih makan ikan tuh seru juga guys. Kalian lihat dari atas nih guys. Nah ini masih agak kotor guys, tapi kotorannya ini dia ketarik ke chamber guys, ke filternya. Kita lihat, kita kasih makan ikan-ikannya. Ikannya masih agak-agak malu-malu nih guys. Ini cupang yang kemarin kita beli nih guys. Akhirnya saya taruh akuarium sini aja dulu guys, supaya dia bisa makan yang ada di sini guys. Nih kita kasih makan.
Tuh ikan pelanginya agak malu-malu guys. Biasanya kalau nggak ada kamera mereka tuh makannya beringas banget guys. Nggak mau kalah kayak piranha guys. Ini ikan pelangi kalau ada kamera malu-malu guys ya. Ikannya gede-gede banget guys. Ini kalian lihat aja nih. Ini cupang jantan. Tadinya nggak gendut. Ini di sini sampai gendut banget tuh guys. Sampai kayak cupang betina. Alhamdulillahnya dia nggak berantem sama ikan pelangi guys. Dia masih nyaman-nyaman aja. Kita kasih makan nih. Sekarang jam berapa? Jam setengah 9 malam guys. Sebentar lagi kemungkinan paketannya datang. Saya mau siap-siap dulu ya buat nanti unboxing paketannya. Aduh guys, aduh. Ini box berat banget guys. Aduh, apa karena paketannya mahal ya? Nah, buat teman-teman yang penasaran nih dari tadi nih nungguin unboxingannya. Aduh, ini dia nih guys, hewan yang kita beli ada di dalam sini nih guys. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung bongkar aja nih paketannya nih. Tapi sebelum bongkar kita harus lihat sekelilingnya nih guys. Ini sih boxnya mewah banget guys, kelihatannya mewah. Dan oke juga sih, kelihatannya bagus. Nih, ini bagus banget nih guys. Nah guys, tapi kalau menurut saya, kalau misalkan ini buat burung, jenisnya medium ya, kayak mungkin African Grey ataupun jenis lainnya yang ukurannya medium. Ini kalau menurut saya kurang tinggi sama terlalu panjang nih guys. Tapi kalau untuk jenis burung Patagonian ataupun Alexandrine ataupun yang lainnya, yang ekor-ekor panjang ini cocok banget nih guys. Tapi yang di dalam sini apa isinya burung juga guys? Langsung aja kita bongkar nih guys. Bongkar aja langsung. Nih kita lihat sekelilingnya. Sekelilingnya itu nggak ada yang namanya ventilasi sama sekali guys. Jadi model-model box itu banyak guys. Nah guys, karena model-model box itu banyak, ada yang pertama terbuat dari akrilik, yang kedua ada yang transparan, yang bening, yang ketiga ada yang model kayak gini nih, model gelap. Tapi juga ada yang bahan bakunya dari multiplex, yang kayak gininya nih dari multiplex. Terus juga ada yang campuran mungkin dari aluminium sama multiplex ataupun bahan yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka dengan box yang ukurannya yang pertama agak ngepres dengan badan, nggak terlalu sempit banget sih. Yang penting dia agak bisa gerak sedikit. Terus yang kedua boxnya itu gelap, nggak terlalu banyak cahaya yang masuk. Terus yang ketiga cukup ventilasinya nggak bisa terlalu banyak juga, nggak bisa terlalu sedikit juga, yang penting cukup. Terus yang keempat, lubangnya itu nggak sembarangan naruhnya guys. Karena kalau misalkan di hewan-hewan yang suka ngerusakin kayak ini nih, jenis burung paruh bengkok, itu bahaya banget guys kalau misalkan penempatan lubangnya itu tidak diperhitungkan. Karena yang pertama bisa jadi kalau misalkan bahannya salah, mungkin dari multiplex ataupun bahan-bahan yang lain yang bisa dihancurkan, itu kalau ada lubang sedikit guys, itu bisa digigitin sampai pocel banyak. Kenapa sih saya lebih suka box kayak gini? Nah, alasannya nanti ya, kita bongkar dulu paketannya nih guys. Nah, di sini di depan ini ada kayak jeruji, dan ini bisa buat tempat ventilasinya guys. Yuk kita langsung bongkar aja nih. Ini juga di dalam hewannya udah nggak sabar. Oke, jeng jeng. Iya, ini dia. Halo, sini. Pintar sekali. Nah, tadi teman-teman kan tadi saya bilang kenapa saya lebih suka dengan box yang gelap. Yang pertama, ketika hewannya di dalam guys, itu kan gelap, dia hewannya itu bisa ini guys, bisa nyaman karena dia nggak ngelihat situasi yang ada di sekeliling dia. Apalagi hewannya hewan liar ataupun hewan galak ataupun hewan yang panikan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling dia ataupun aktivitas yang ada di sekeliling dia. Jadi si hewannya itu nggak gerabak-gerubuk guys di dalam box. Kalau gerabak-gerubuk itu kasihan banget hewannya, jadinya mungkin bisa jadi bagian tubuhnya patah ataupun bulunya rusak ataupun pokoknya resikonya cukup besar lah. Kalau di burung saya lebih suka tempatnya agak ngepres kayak gini guys, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tadi kalian lihat kan, kalau misalnya burungnya masuk nih kurang lebih segini tuh. Jadi tempatnya itu nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Karena kalau kebesaran bisa jadi kayak misalkan kena guncangan nih guys, kayak misalkan gini nih, guncang. Itu si burung di dalam box dia ngepak-ngepakin sayap. Yang ada malah yang pertama bulunya bisa patah, ataupun ketika sayapnya ngepak, terus juga si sayap burungnya ngantem dinding dari boxnya, bisa jadi sayapnya patah guys. Jadi kalau untuk bawa-bawa ataupun untuk jalan-jalan ataupun box travelnya itu lebih baik pakai yang box pertama, tempatnya nggak terlalu lebar, cukuplah. Yang kedua, kalau bisa nggak terlalu kelihatan aktivitas di luar. Jadi kalau model kayak gini nih kan, ini ketutup semua guys, semua bagian ketutup, tapi yang bagian depan kelihatan nih guys. Jadi si burung itu nggak terlalu terganggu dengan aktivitas yang ada di sekelilingnya. Jadi benar-benar bisa diem aja di dalam kandang. Nah, boxnya sudah kita review nih guys. Terus kita langsung review aja nih hewan yang ada di depan kita. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini jenis hewan apa? Apa?
Nah, bener banget. Buat teman-teman yang jawab Amazon, bener. Ini adalah jenis burung Amazon, atau lebih tepatnya adalah jenis burung blue front Amazon. Kenapa namanya blue front Amazon? Karena pertama memang ini jenisnya adalah jenis Amazon, tapi lebih spesifiknya adalah blue front Amazon. Orang Tambun ngomong agak bahasa Inggrisan ribet ya, agak kecelit-celit gitu kan, agak kelibet-libet gitu. Nah, karena kalian lihat sendiri kalau misalkan sesuai dengan namanya blue front, artinya tuh ada biru-biru tuh di depannya tuh guys, tuh di kepalanya ada bulu warna biru. Terus Amazon karena memang ini burung namanya adalah jenis burung Amazon. Jenis burung Amazon itu banyak banget guys jenisnya. Ada yang pertama double yellow Amazon, terus ada yellow nape, terus juga ada blue front, ada yellow crown, ada banyak banget white front Amazon ada juga. Pokoknya banyak banget lah jenis-jenis Amazon, dan dari tingkat kecerdasannya juga beda-beda. Kalau menurut saya Amazon itu beda banget sama African Grey. Kalau African Grey dia tone suaranya persis banget dengan manusia. Kayak contohnya halo, ya halo. Kalau dia Amazon ngomong halonya tuh lucu. Halo. Gitu. Jadi kayak ada nada-nadanya guys. Dia seru banget, lucu banget. Kalau nggak percaya nih, saya kasih video contoh burung Amazon yang ngomong, tapi sedikit aja ya. Soalnya kalau banyak-banyak nanti kena copyright guys. Oke, nih dia videonya. Nah kan udah denger kan suaranya kayak gimana kan, seru banget pastinya. Itu suara Amazon itu khas banget. Beda dengan si burung ini, si burung African Grey guys. Jadi Amazon suaranya kayak gitu. Dan kelebihan dari Amazon, beberapa jenisnya dia bisa menghafal lebih dari berapa ratus kata gitu guys. Dia bisa nyanyi guys, bisa nyanyi panjang banget. Tuh, dia ngomong halo, kalian denger nggak? Halo, gimana? Halo. Ya, diem lagi dia guys. Jadi kalau misalnya Amazon ini kelebihannya dia bisa berbicara satu kalimat yang panjang. Beda dengan African Grey. Kalau African Grey biasanya satu kalimat itu cuma beberapa kata aja guys, nggak bisa panjang banget. Tapi kalau dia lagu itu bisa dinyanyiin bener-bener panjang banget guys, dan itu keren banget sih kalau jenis Amazon ini. Dan dia power suaranya, si Amazon ini suaranya itu lebih kuat, lebih kenceng banget dibandingkan African Grey. Dan untuk harga guys, di blue front Amazon ini harganya kisaran dari 20 juta sampai 30 juta nih guys. Nih burungnya kayak gini nih guys, tuh kalian lihat, mewah ya, keren ya. Warnanya hijau campur kuning, terus juga campur warna biru yang ada di jidatnya dia guys. Besarnya ini kurang lebih hampir sama kayak African Grey guys, tapi lebih besar si Amazon ini sih. Tapi tergantung jenisnya sih guys. Ada Amazon itu yang jenisnya kecil guys. Oh, dari tadi Momo ceritanya minta keluar juga. Ini Momo ada teman baru nih Momo nih ada teman baru. Dari tadi Momo caper guys, dia minta dikeluarin kandang tuh kayaknya tuh. Dari tadi kepak-kepakin sayap terus. Ini Momo, mau kenalan nggak? Momonya masih agak malu-malu guys, tapi dari tadi kayak minta keluar kandang, dia ngepak-kepakin sayap terus. Nah ini Amazonnya kita cek dulu ya guys, kira-kira ada minusnya atau enggak. Nah pertama dari kuku-kuku guys, nih kalian lihat kukunya. Kukunya itu alhamdulillah mulus ya, nggak ada minusnya tuh. Depan belakang aman. Jadi si burung paruh bengkok ini dia punya jari itu 4 guys, 2 di depan, 2 di belakang. Nah terus juga kukunya pasti 4 dong, karena jarinya aja 4 kan. Nah guys, terus untuk paruhnya juga bagus, paruhnya nggak numbuhnya cacat, bagus kok semua. Matanya juga bagus, terus juga burungnya aktif nih guys. Tuh, aktif banget ya burungnya ya. Ayo dong turun, nah gitu dong. Terus juga burungnya mentalnya bagus kok guys, jadi burungnya nggak panikan nih guys. Ini bagus banget, kita lihat jinak banget nggak ya? Oh burungnya agak malu-malu guys nih, kalau dipegang dia agak malu-malu. Oh tapi mau kok tuh, dilus-lusnya mau. Step up-nya ini gampang banget nih burung tuh, dikasih tangan aja langsung naik. Ya. Nah jadi si Amazon ini pengganti dari African Grey yang kemarin guys. Jadi African Grey yang kemarin sudah laku di angka 25 juta guys. Alhamdulillah. Jadi kemarin sempat ada yang nawar 20 juta, tapi saya masih agak sayang-sayang gitu guys. Alhamdulillah ada yang nawar 25 juta, ya udah deh, gak apa-apa deh, terpaksa saya kasih. Tapi ada gantinya nih guys, si burung blue front Amazon ini.
Nah kalau untuk makanan sama kok, Blue Front Amazon ini dia suka juga makanan import ya. Kayak mungkin ada pelet-pelet makanan buah, terus juga ada kuaci, terus juga ada jagung, terus ada makanan yang mix. Pokoknya dari import itu bagus banget nih buat burung si Amazon ini nih. Nah untuk harga guys, tahu saya yang paling mahal dan burungnya paling cerdas, paling pinter itu ada di jenis Double Yellow Amazon guys. Nah untuk Double Yellow Amazon harganya untuk sekarang kurang lebih di angka 60 juta sampai 80 juta, bahkan bisa 100 juta seekor guys. Kenapa sih bisa mahal banget? Harganya bisa jauh banget karena kalau misalkan burungnya sudah pintar banget, pintar berbicara atau punya kepintaran yang lainnya ataupun skill yang lainnya, ini burung harganya udah tidak terhingga guys. Dalam arti ya nilainya sudah pasti naik terus guys. Dan si burung Amazon ini dia bisa menghafal banyak banget kosakata guys. Kayaknya lebih dari 50 kosakata dia bisa lebih hafal ya. Dan nafasnya dia lebih panjang guys. Jadi bisa bicara satu kalimat yang panjang. Nanti kita coba ajarin nih guys, kira-kira dia mampu nggak ya kita ajarin buat talking yang bagus dan panjang. Oke deh, biar si burungnya istirahat dulu ya guys, karena burungnya baru sampai. Nanti kalau misalkan ada perkembangan apapun saya upload buat teman-teman semua di rumah nih guys. Pokoknya kalau misalnya ada perkembangan tentang burung ini, mau bisa trig, mau bisa free fly ataupun yang lainnya, nanti saya upload buat teman-teman semua di rumah kalau yang suka ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, di like dan di share kepada teman-teman semua di rumah. Dan wajib banget buat teman-teman ajak teman-teman, keluarga, encang-encingnya, babe, pokoknya semuanya lah, ajak semua buat subscribe channel Dunia Satwa. Karena apa? Karena spesial 250.000 subscriber nanti kita ada giveaway. Giveaway-nya itu adalah burung Sun Conure guys. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Oke deh guys, terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.